pelaku sudah kami amankan. Kami dari jajaran TNI Angkatan Laut, sebagaimana sampaikan oleh Panglima Armada RI, kami akan selalu terbuka dan akan menyampaikan fakta apa adanya. Apabila ada satu keterlibatan yang betul mengarah pada suatu tindak pidana, jajaran polisi militer tentunya akan memeriksa sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Maka dari itu kami mohon kepada rekan-rekan wartawan, berikan waktu kami untuk melakukan ini. Dari hasil lidik yang sudah kami laksanakan sampai dengan saat ini, yang kita nanti akan masuk ke dalam proses penyidikan. Jadi peran yang 3 orang ini sebenarnya itu adalah rekan. Jadi perannya itu dia tidak memiliki peran, oh ini sebagai eksekutor, oh ini sebagai ini, tidak. Karena ini ada sebagai rekan. Bahkan pelaku dengan yang dikeroyok tadi itu adalah saudara. Jadi pelaku ini adalah pamannya, ya, pamannya AA tadi, pamannya AA tadi yang dalam video itu yang keluar dari toilet terus dihadang itu adalah pamannya yang bersangkutan. Jadi peran dalam tindak kejahatan, apakah ini sebagai penadah, apakah ini sebagai backing, dari hasil lidik sementara itu masih belum ditemukan. Ya, sementara ini kita melihatnya ini adalah murni sebagai pembeli karena ingin memiliki sebagai kendaraan untuk pribadi. Ya tentu bukan senjata rakitan. Senjata itu senjata inventaris, ya, yang melekat karena jabatan dari AA, ya, itu adalah ADC. Ya. Nah, di sini ajudan, ya. Sehingga ketika dia dapat tugas itu sudah SOP, senjata itu melekat. Pada saat melaporkan kepada Kapolseknya, Bribka Dery ini tidak utuh melaporkannya. Ya, seharusnya ini adalah terkait dengan rental, penyewaan kendaraan yang diduga akan digelapkan, tapi dilaporkannya leasing kepada Kapolseknya, sehingga Kapolsek ini menyampaikan kalau memang leasing harus ada surat dari leasing dan sebagainya, diminta dokumen. Nah, dokumen ini pun sudah disampaikan sebenarnya oleh Saudara Agam, baik itu BPKB, STNK dan kunci cadangan. Jadi seharusnya memang anggota kita itu melakukan pendampingan. Tapi tidak dilakukan pendampingan karena anggota merasa kekuatannya sedikit, jadi tidak berimbang sehingga tidak melakukan pendampingan. Sobat, saya Abraham Silaban bersama dengan Mas Arif Isnadi yang merupakan founder Buser Reinkarnasional. Tapi ceritakan kepada kami, apa iya mobil disewa dan disebutkan kemudian berganti nama atau pindah kepemilikan tanpa diketahui oleh pemilik aslinya? Memang ini adalah ujungnya semua. Jadi kasus yang ini kan memang tersewa ya unitnya, dan GPS-nya terputus di daerah Pandeglang. Itu sudah, kalau di kami di Buser Reinkarnasional, daerah Pandeglang itu udah termasuk daerah yang udah kita tandai. Daerah rawan? Daerah rawan, karena banyak sekali mobil dilempar ke sana. Artinya ya. Jadi ini mobil diputus daerah sana, otomatis si pemilik mobil, begitu dia lihat GPS putus, mungkin masih ada satu lagi backup. Nah itu yang digunakan untuk mengejar sampai ke lokasi sini. Apakah ini kasus pertama yang terjadi di wilayah Tangerang? Oh, kalau kasus ini sudah banyak, sekali lagi banyak. Cuman yang mengakibatkan sampai fatal seperti ini, baru seperti ini, baru sekarang ini. Jadi, sampai terjadinya penembakan? Sampai terjadinya penembakan. Di area publik? Iya, sering kok. Kita pernah juga ngadepin mereka, kita kejar ke daerah itu, mereka juga bawa senjata. Kita pernah alami itu berapa tahun yang lalu. Tapi waktu itu kita minta bantuan PJR. Ya, kita kontak teman, kita minta cari PJR kemudian mengawal kita tuh. Dan kita turut prihatin apa yang terjadi di Pati.
mirip-mirip, ya diduga juga terjadi di KM 45, KM 45, ya. Balaraja di rest areanya. Tapi lepas dari ini sebetulnya upaya lapor kepada aparat pihak yang berwajib terus dilakukan sebagai upaya pertama ya. Pasti. Karena bagaimanapun ini adalah Betul. upaya yang memang kalau ada dugaan pidana di sana biarlah mereka yang berwenang menghadapinya. Iya, karena setiap kita mau melakukan eksekusi unit pasti kita Ya. bawa LP itu. LP itu laporan polisi. Oke. Laporan polisi pasti kita bawa. Jadi kita sampaikan ini ada kasusnya seperti ini. Itu wajib untuk dalam eksekusi, apalagi kalau kita tuh sampai kejar-kejaran gitu. Jadi kami merasa terpanggil untuk ikut. Ayo kita harus cari tahu, kita harus usut tuntas apa sebenarnya di balik ini. Kenapa gampang sekali pihak-pihak oknum-oknum itu memiliki unit mobil-mobil rental yang mereka jual atau mereka lepas dengan harga murah. Mereka dapatkan. Udah pasti dengan harga murah dan pasti tanpa ada surat yang jelas. Seperti itu kira-kira. Kira ini menjadi pelajaran ke depan ya bagi pengusaha rental juga untuk berhati-hati, dan tentu juga kita akan tunggu seperti apa tindak lanjutnya. Terima kasih Mas Arif. Terima kasih. Founder BRN sudah berbincang bersama dengan kita.